Nah, di sini disebutkan maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Nah, ini ternyata ya ini saya pandang ini termasuk hukuman Allah yang di antara hukuman Allah yang berat daripada dampak maksiat yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Saya bacakan ya. Kehampaan hati yang dirasakan oleh para pelaku maksiat antara dirinya dan Allah sama sekali tidak dapat dibanding dengan kelezatan apapun. Meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul padanya, tetap saja ia tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut. Jadi orang itu punya berbagai macam fasilitas dunia. Kalau nggak paham ya, rumah sudah punya, kendaraan punya, pasangan punya, anak punya, itu kan semuanya nikmat duniawi, betul nggak? Pekerjaan ada, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hukum dia bukan dengan dicabut rezekinya lancar, duniawinya lancar, tapi Allah jadikan hukumannya itu berkaitan dengan hatinya. Allah jadikan hatinya hampa dari mengingat Allah. Sehingga apa? Semua kelezatan yang tadi disebutkan, daripada rumah, kendaraan, pasangan, anak, pekerjaan, bisnis yang lancar semuanya, semua kelezatan duniawi tersebut tidak dia rasakan. Kenapa? Karena hatinya hampa. Karena hatinya hampa. Sebagaimana disebutkan dalam syair di sini, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Luka itu tidak akan menyakitkan orang yang sudah mati. Ini bagus kalimatnya. Luka itu tidak akan menyakitkan orang yang sudah mati. Jadi orang kalau sudah mati, antum sayat-sayat, antum potong-potong, di mutilasi itu, ngerasa nggak dia? Nggak ngerasa. Kenapa? Karena sudah mati. Begitu pula hati yang sudah mati, maka lihat, maksiat yang dia kerjakan seolah-olah dia nggak berbuat dosa. Kenapa? Hatinya sudah terlanjur mati. Maka kesalahan demi kesalahan, maksiat demi maksiat, dosa demi dosa yang dia kerjakan tidak lagi terasa dosa. Hatinya sudah hampa, sudah kosong. Artinya sudah mati. Penyakitnya sudah fatal. Sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Ya. Jadi kalau dia merasakan, kenapa kok nggak bisa menikmati hidup, gitu. Nggak bisa merasakan manisnya iman, nggak bisa merasakan lezatnya ibadah, ketaatan kepada Allah. Padahal nikmat kan, orang bisa menikmati fasilitas hidup kan, rumah, mobil mewah, kendaraan bagus, dan lain-lain, itu kan dia nikmat. Tapi hatinya nggak nikmat, karena tadi hatinya sudah banyak noda hitam maksiat, sudah banyak noda hitam akibat dosa yang dia kerjakan, sehingga dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini, kalaulah orang berakal itu berpikir, maka dia pasti berpikirnya, oh ini akibat dosa, ini dampak daripada maksiat. Sehingga tidak ada solusi lain. Kalau dia ingin merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya ketaatan, nikmatnya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dia, maka cuma satu, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Maka hatinya akan terisi, begitu ya. Hatinya akan berkualitas. Nah, ini kemudian ada perkataan di sini, perkataan orang bijak, idza kunta qad auhashatka dzunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nisi. Bila engkau telah merasa hampa karena dosa, maka tinggalkanlah ia. Tinggalkan dosa maksudnya, jika kau mau dan raihlah kebahagiaan.
Bagaimana orang itu akan merasakan kebahagiaan sedangkan hatinya sekali lagi sudah menjadi hati yang kotor, sudah menjadi hati yang hitam dengan noda-noda kemaksiatan. Nah, ini sebagai tambahan, ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada seorang murid, seorang thalib, seorang pelajar bertanya kepada syekhnya, bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, innallaha arhamur rahimin," kata beliau, kata dia, "adzabna katsiran wa la yu'aqibuna." Wahai Syekh, Allah itu sangat penyayang. Kita ini banyak dosa, tapi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah nggak hukum kita. Coba antum, kan mata masih normal, betul nggak? Padahal mata banyak maksiat, betul? Ngomong masih normal, padahal mulut banyak maksiat, banyak ghibah, banyak namimah, banyak ngomong yang nggak manfaat dan seterusnya. Telinga, betapa banyak dosa yang dikerjakan dengan telinga. Kita dengar ghibah, dengar gosip, dan lain-lain. Ini dosa yang saya dan kita semuanya umum melakukan itu. Saya nggak berbicara kalian, nggak berbicara antum, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bicara jamaah, bicara saya juga, bicara kita semuanya. Coba, Allah hukum telinga kita nggak? Allah hukum telinga kita atau tidak? Tidak. Secara zahir, saya katakan secara zahir tidak. Allah hukum mata kita atau tidak? Kan masih bisa lihat, betul? Allah hukum lisan kita atau tidak? Dibuat kaku sama Allah, dibuat bisu sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini seandainya nih, kalau kita jujur, Pak, kalau kita jujur, mata kalau maksiat langsung Allah hukum buta. Telinga kalau maksiat, kalau Allah adil, langsung Allah buat tuli. Itu adilannya Allah. Kalau Allah adil, tapi untungnya Allah punya rahmat, punya kasih sayang. Makanya apa? Yuakhir ila ajali musamma. Allah akhirkan, Allah kasih tenggang waktu. Coba orang ini tobat nggak? Orang ini tobat nggak? Silakan dikasih waktu. Untungnya begitu. Itu kita punya zat, kita punya Allah, zat yang maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih kepada kita semuanya. Lisan kita gibah dikit langsung bisu. Harusnya seperti itu. Kaki kita gunakan dalam rangka maksiat langsung lumpuh. Harusnya kalau Allah adil seperti itu. Tapi sampai saat ini kita normal, alhamdulillah. Nah, maka orang ini, perhatikan, orang ini berkata kepada Syekh, "Wahai Syekh, Allah ini sangat penyayang. Saya maksiat, kita maksiat, tapi Allah nggak hukum kita. Masih normal hidup kita, rezeki masih lancar." Kemudian Syekh berkata, perhatikan, "Allah yu'aqibuna walam nash'ur." Bal, kata beliau, tidak. Justru Allah itu sedang menghukum kita. Perhatikan, Allah itu sedang menghukum kita, tapi kita tidak menyadarinya. Maka tadi saya tanya dulu, mata kita dihukum atau tidak? Tidak. Telinga kita, pendengaran kita dihukum atau tidak? Tidak. Secara zahir, yang nampaknya tidak. Padahal secara tidak sadar kita ini sedang dihukum Allah. Catat baik-baik. Sedang kita ini saat ini di hari yang telah berlalu itu ada banyak mungkin hukuman Allah yang Allah timpakan kepada kita, tapi kita nggak sadar, tapi kita nggak menyadarinya. Apa itu? Yang berkaitan dengan poin yang ketiga ini, kehampaan hati. Dengan kata lain, tidak adanya rasa khusyuk dalam ibadah. Tidak adanya rasa khusyuk dalam ibadah. Kenapa orang itu nggak khusyuk? Karena dosa dan maksiat. Gimana mau menyatu antara sifat khusyuk dengan kedurhakaan yang bergabung dalam hati? Nggak mungkin. Maka Syekh tadi mengatakan, bukankah Allah mencabut kekhusyuan dari kita? Bukankah ketika engkau berzikir engkau tidak merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah? Bukankah ketika engkau ruku, sujud di hadapan Allah, engkau sholat di hadapan Allah, engkau tidak merasakan bagaimana khusyuk
nikmatnya khusyuk di hadapan Allah? Maka Syekh mengatakan itulah hukuman Allah kepada kita, tapi kita tidak menyadarinya. Jadi dicabutnya rasa khusyuk dalam ibadah itu hukuman dari Allah. Nah kita jangan santai-santai Pak. Karena kalau kita ibadahnya nggak berkualitas, apa manfaat ibadah yang kita kerjakan? Sholat kita nggak khusyuk, gimana sholat kita statusnya? Sah sholatnya, nggak perlu diulang. Tapi pahalanya ada atau tidak? Tidak ada pahalanya. Bisa jadi hilang semua pahalanya karena kita nggak khusyuk. Zikir cepat-cepat terburu-buru, betul atau tidak? Nah itu hukuman dari Allah. Ibu-ibu ya dan bapak-bapak sekalian, ikhwan-akhwat. Itu hukuman dari Allah, tapi kita nggak sadar. Dan itu kenapa terjadi? Karena dosa dan maksiat yang membuat hati kita sekali lagi keruh, kotor, dan mulai menghitam akibat daripada dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa saya nggak khusyuk terus ibadah ya? Kenapa kok zikir tapi kok pengennya buru-buru, nggak menikmati, nggak lezat gitu, nggak nikmat? Maka jawabannya akibat dari dosa dan kemaksiatan. Sudah, itu saja jawabannya. Akibat dari dosa dan kemaksiatan. Kita nggak sadar kalau itu hukuman dari Allah. Maka dicabutnya rasa khusyuk itu hukuman dari Allah. Bahkan bisa jadi itu hukuman paling berat yang ditimpakan kepada hamba. Dibandingkan ekonomi yang hilang, dibandingkan anaknya yang hilang, dibandingkan dunianya yang hilang, kendaraan yang hilang dan seterusnya. Karena yang hilang kan dunianya. Sekarang yang hilang apa? Yang kaitannya dengan agama dan akhirat dia. Khusyuk itu kan kaitannya dengan agama kita. Khusyuk itu kan kaitannya dengan akhirat kita. Yang hilang dari kita adalah itu, yang Allah cabut dari kita. Wala'iyadzubillah. Ya, lihat bagaimana buruknya dampak dari buruknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan ya, tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan yang disebabkan dosa di atas dosa. Dosa demi dosa dia kerjakan. Ya, dosa demi dosa dia kerjakan. Baik, ikhwan dan akhwat azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya, maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik.